Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022. Saya Agus CSSR mengajak saudara-saudara merenungkan hari ini masih bagian khotbah di bukit. Dari Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Camkanlah setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dewasa ini, pada zaman kita ini saudari-saudara, antara yang asli dan yang palsu sulit sekali untuk dibedakan. Perbedaannya sangat tipis, sehingga yang palsu dikira asli. Alias aspal, asli tapi palsu. Para konsumen seringkali terjebak oleh begitu banyak produk palsu, produk imitasi. Belum lama ini saudara-saudari kita mendengar ribut-ribut di media sosial antara seorang dokter kecantikan kalau tidak keliru, dengan salah satu oknum artis berseteru gara-gara produk kosmetik yang oleh dokter disebut sebagai kosmetik abal-abal, yang sebetulnya mengandung bahan-bahan berbahaya bagi kulit mereka yang menggunakannya. Dan masalah itu sampai sekarang kita belum tahu apa ujungnya. Tetapi memang saudari-saudara, antara yang asli dan yang palsu itu bedanya tipis, dan karena itu seringkali sulit dibedakan. Bahkan uang palsu dan uang sungguhan, uang yang asli, itu beredar bersamaan dan mengelabui ribuan mata banyak orang. Lebih berbahaya lagi saudari-saudara jika pemalsuan itu berasal dari hati seseorang. Maka kadang-kadang kita mendengar istilah sumpah palsu, cinta palsu, alamat palsu, perjanjian palsu, dan sebagainya. Antara orang yang bermaksud baik dan yang bermaksud jahat sulit dibedakan. Kalaupun beda-beda tipis. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati oleh Tuhan,
Hari ini Yesus mengingatkan kita kembali untuk tidak terjebak memilih kepalsuan dan tidak tergoda oleh propaganda murahan. Yesus berkata, "Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Tampilan fisik memang seringkali menipu, seringkali mengelabui. Tetapi apa yang mereka hasilkan menjelaskan siapa mereka. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Pada akhirat nanti Yesus tidak akan menanyakan pakaian. Dia tidak akan menanyakan status, gelar, keadaan fisik seseorang. Tetapi apa yang kamu lakukan, apa buah-buah yang kamu hasilkan di dalam hidup ini. Yesus lebih melihat ke kedalaman hati manusia, ke kedalaman hati seseorang. Dari dalam hati yang baik akan terpancar buah-buah yang baik pula. Jika hati kita jahat, maka kejahatanlah yang juga kita hasilkan. Jika hati kita baik, maka kebaikanlah, buah-buah kebaikanlah yang kita hasilkan. Segala sesuatu yang berasal dari dalam hati yang suci, hati yang baik, hati yang penuh belas kasih, akan tahan walau diterpa oleh hujan dan badai. Pertanyaan yang layak untuk kita renungkan, layak untuk kita refleksikan saudari-saudaraku adalah bagaimana dengan hati Anda, hati kita, hati Anda dan saya. Apakah kita selama ini lebih mementingkan penampilan ataukah buah-buah yang kita hasilkan dari dalam hati yang baik? Dari dalam hati yang murni, dari dalam hati yang suci. Saudari-saudara, kita perlu senantiasa waspada agar kita tidak mudah terjebak. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, jangan terjebak oleh nabi-nabi palsu dan segala hal yang bersifat kepalsuan dunia. Mari kita hasilkan buah-buah yang baik. Sebab dari buahnya kita mengenal pohonnya. Dan dari buahnya Tuhan melihat, Tuhan memandang kita dengan penuh kasih. Selamat beraktivitas hari ini saudara-saudari. Selamat berbuat baik dari hati yang baik. Selamat menghasilkan buah-buah yang baik dan waspadalah terhadap segala macam kepalsuan. Jangan menjadi korban propaganda murahan, jangan menjadi korban dari kepalsuan. Tuhan Yesus memberkati, Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang meneguhkan kami agar senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu. Engkau tahu apa yang ada dalam hati kami. Bersihkanlah hati kami dari segala macam keinginan yang jahat, agar hanya kebaikanlah yang kami hasilkan lewat tutur kata dan perbuatan kami sehari-hari. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.